Abadi, satu bukti bantuan Tuhan jika kita bertakwa dan bertawakal kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam bitahiyatil mubarak min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya ungkapan rasa syukur kita saat Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita berupa nikmat sempat yang mungkin tidak semua para pencinta sirah diberikan nikmat ini, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita untuk mengajamkan diri kita, melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis ini dalam rangka menapaki jejak-jejak Rasulullah untuk kita jadikan pedoman dalam menghadapi berbagai permasalahan, bahkan dalam mencapai target-target yang kita inginkan, sehingga sirah nabawiyah betul-betul login ke dalam jiwa kita dan menjadi ruh dalam setiap gerak dan langkah kita. Pada sore hari ini kita akan membahas kondisi sebelum Nabi dilahirkan. Saat kita berbicara tentang kondisi sebelum Nabi dilahirkan, ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama tentang nasab. Ya, kita akan berbicara dari zaman Nabi Ibrahim, ya. Karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan nanti kita akan bercerita tentang Nabi Ibrahim sehingga nanti bisa nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita akan berbicara tentang kondisi peradaban saat itu, kondisi peradaban sebelum Nabi dilahirkan, ya. Dan yang ketiga juga kita akan berbicara tentang letak Jazirah Arab, ya, letak Jazirah Arab, letak geografis Jazirah Arab yang kenapa dipilih oleh Allah sebagai tempat untuk berdirinya peradaban Islam. Juga nanti kita akan bahas kenapa yang dipilih itu bangsa Arab dan bahasa Arab, ya, yang digunakan saat itu. Kita akan berbicara tentang Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim ini disebut bapaknya para nabi, ya, bapaknya para nabi, karena dari Nabi Ibrahim ini kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim hanya punya 2 anak, ya, tapi dua-duanya jadi, ya, dua-duanya jadi nabi, dan hampir setelah itu nabi-nabi itu dilahirkan, ya, keturunan dari Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu punya istri yang sangat cantik dan terkenal kecantikannya, ya, Sarah, ya. Karena di Indonesia sering ditambahi jadi Siti Sarah, namanya Hajar ditambahi jadi Siti Hajar, tapi namanya Sarah, Sarah Sehat. Sarah ini terkenal cantik, ya. Lalu Nabi Ibrahim itu asalnya itu dari
Irak, ya, Babilonia, ya, Irak. Lahirnya di sana. Lalu Nabi Ibrahim itu melakukan perjalanan ke Mesir. Melakukan perjalanan ke Mesir bersama istrinya. Dan di Mesir itu saat itu ada seorang raja yang hobinya aneh. Hobinya itu adalah mengambil istri orang. Nah, unik ini. Ternyata ada filosofinya. Raja ini punya filosofi. Paling tidak kata dia, kalau wanita ini sudah dipilih oleh seorang pria, pasti ada kelebihannya. Jadi daripada milih-milih yang belum jelas, milih yang sudah punya suami. Kebiasaannya mengambil istri orang. Nah, saat melihat Sarah, lalu raja ini tertarik dan bertanya kepada Nabi Ibrahim. Ya, pengawalnya bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa itu? Karena Nabi Ibrahim tahu raja ini sukanya sama istri orang, maka Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah saudariku. Tidak dikatakan istrinya, tapi dikatakan saudaranya, supaya raja ini tidak mengambil gitu. Dan ini dalam sebuah asar disebutkan salah satu penyebab tak kala nanti di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar saat manusia itu meminta syafaat kepada semua nabi-nabi yang ada, ya. Nabi Adam diminta syafaat, Nabi Adam tidak mau. Kata Nabi Adam, saat ini Allah sedang murka kepadaku karena kesalahanku di masa lalu. Nabi Adam melakukan kesalahan. Saat kepada Nabi Ibrahim juga gitu. Salah satu yang membuat Nabi Ibrahim merasa bersalah adalah berdusta atas istrinya, ya. Berdusta atas istrinya, mengatakan saudaranya. Padahal tujuannya untuk melindungi agar tidak diambil oleh raja yang punya hobi aneh tadi. Tapi ternyata raja ini, walaupun ini dikatakan saudaranya, tetap suka karena memang cantik. Lalu raja ini akan berupaya menjamah istri Nabi Ibrahim itu Sarah. Tapi Allah melarangnya, akhirnya seolah tangannya ini menjadi seperti stroke, ya, stroke. Lalu raja ini meminta kepada Sarah untuk mendoakannya agar dibebaskan dari stroke tadi. Setelah dibebaskan, didoakan, sembuh, tapi mau menjamah lagi. Ini kan kebangetan juga, udah ditolong sampai 3 kali berulang. Sampai 3 kali akhirnya raja ini merasa udah ini nggak bisa lagi dijamah dan mengatakan kepada pengawalnya, ini bukan manusia tapi ini jin, katanya. Setelah merasa didoakan dan tidak mungkin mendapatkan, justru raja ini menyuruh Nabi Ibrahim itu keluar, bahkan memberikan seorang budak, ya, yaitu Hajar. Ya, Hajar itu tadinya adalah hadiah dari Raja Mesir. Dibawa oleh Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim berangkat ke Palestina, ya, ke Palestina, karena memang tugas Nabi Ibrahim itu untuk diutus kepada masyarakat di Syam, ya, di daerah Palestina. Nah, di sana. Nah, setelah sekian lama Sarah tidak memiliki putra, lalu menyarankan untuk Nabi Ibrahim menikahi budaknya tadi setelah dibebaskan tentunya. Ini luar biasa, jadi istri pertama seperti ini, meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Ternyata setelah setahun menikah, lahirlah Ismail, ya, lahirlah Ismail. Anda mendapatkan beberapa riwayat. Ada yang mengatakan bahwa setelah kelahiran Ismail, memang kecenderungan Ibrahim lebih banyak bersama Hajar. Lalu seorang wanita merasa cemburu. Ya, ini ada riwayat seperti ini dan diminta Nabi Ibrahim untuk
membawa Hajar. Tapi ada riwayat yang lebih sahih yang Anda baca, memang ini bukan karena cemburunya Sarah, tapi ini adalah perintah Allah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dalam mimpinya untuk membawa Hajar dan Ismail ke Hijaz, ke daerah Mekah tadi ya, ke Mekah. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim bersama Hajar untuk melaksanakan perintah Allah ke daerah Hijaz tadi, Mekah ya. Mekah. Jadi ini sengaja saya sampaikan peta ini agar secara pemahaman kita bisa melihat bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim dari Babylon ya, dari Irak ke Mesir ya, lalu dari Mesir ke Syam, ke Palestina, lalu membawa Hajar dan putra Ismail ke Mekah ya, ke Mekah. Setelah Nabi Ibrahim membawa Ismail ke Mekah, ini memang kita banyak mendapatkan kisah ini saat bulan Dzulhijjah ya, terutama saat Idul Adha ya, pelaksanaan haji dan sebagainya. Kita akan menemukan banyak kisah ya tentang bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar di Mekah. Yang menarik yang ingin Ana sampaikan di sini, yang juga bisa kita ambil pelajaran penting, tak kala Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim ya, tak kala Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim. Ibrahim itu saat masuk ke lembah, karena Mekah itu sebuah lembah ya, dikelilingi oleh bukit-bukit dan pegunungan ya, jadi lembah. Makanya Mekah itu kalau hujan itu banjir karena lembah ya. Saat berada di lembah itu, padang pasir tandus, tidak ada kehidupan. Padang pasir tandus, tidak ada kehidupan. Lalu Ibrahim mendirikan sebuah tenda untuk Hajar dan Ismail. Lalu dia begitu saja pergi. Ibrahim begitu saja pergi. Lalu ditinggal oleh Hajar. Ya. Engkau akan kemana? Gitu. Pertanyaan pertama. Gitu. Gak dijawab. Pertanyaan kedua gak dijawab. Pertanyaan sampai nanya yang ketiga, Ibrahim gak jawab. Lalu Hajar ganti pertanyaan. Nah, ini juga buat para istri, kalau udah nanya sama suami 3 kali nggak jawab, ganti pertanyaan. Pertanyaannya bersalah. Lalu kata Hajar, apakah ini merupakan perintah Allah? Gitu kan, diganti. Apakah ini merupakan perintah Allah? Lalu Ibrahim membalikkan badannya, memegang tangan Hajar, cie-cie, gitu, sambil menatap wajahnya, mengatakan, ya ini perintah Allah. Maka kata Hajar, kalau ini perintah Allah, maka aku dan Ismail tidak akan ditelantarkan. Ini akidah, keimanan yang luar biasa yang dimiliki oleh Hajar. Ya. Jadi dia yakin kalau ini perintah Allah, walaupun di padang yang tandus tidak ada kehidupan, pasti Allah akan menjamin kehidupan. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, ya. Ini terkait dengan keimanan. Kalau kita sudah melaksanakan syariat, kita jangan pernah bimbang tentang rizki, tentang apapun ya yang datangnya dari Allah, selama kita melakukan perintah-perintah Allah. Lalu Ibrahim pergi dan sampailah perbekalan Hajar dan Ismail ini habis, termasuk air, habis air. Lalu seperti kita ketahui, di padang pasir itu biasa ada namanya fata morgana ya. Kalau dilihat seolah-olah ada air gitu ya. Lalu Hajar itu naik ke atas. Ya, akhirnya itu menjadi Safa dan Marwah. Ya. Lari, dilihat ternyata nggak ada. Tengok lagi ke bawah, nggak ada. Tapi ini yang perlu kita ambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Hajar. Walaupun berulang kali dia tahu bahwa air itu tidak ada, tapi dia tidak pernah lelah untuk melakukan ikhtiar. Ya. Jadi walaupun tahu
setelah dia di Bukit Sofa ternyata nggak ada air, ke Marwah juga nggak ada air, tapi sampai dia mengulang beberapa kali karena dia tidak pernah lelah untuk berupaya, tidak pernah lelah untuk berikhtiar. Maka ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita tentang ikhtiar. Yang penting kita ini usaha aja, hasilnya nanti Allah yang menentukan. Ya, usaha aja. Selama masih ada kesempatan buat melakukan usaha tersebut, silahkan. Ya, ini dilakukan oleh aja. Dan yang menariknya ternyata air itu tidak muncul di Sofa dan Marwah, ya, tapi justru hadir di dekat Ismail. Ya, ini juga ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang mengatakan bahwa keluarnya air itu dari keluar dari tangisan Ismail dengan menggerakkan kakinya, maka dari itulah keluar air. Itu ada riwayat betul. Tapi ada juga ini justru saya itu mendapatkan ini lebih sahih bahwa setelah Sofa Marwah dilakukan oleh Hajar, itu datang malaikat Jibril mengimbaskan sayapnya dan keluarlah air tadi. Dan seorang ibu yang melihat air lalu khawatir kalau air ini cepat hilang, maka secara naluri seorang ibu, dia mengumpulkan air ini, membuat bendungan kecil supaya air ini tidak mengalir, sambil mengatakan zam-zam, 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 artinya berkumpulah. Lalu air itu dinamakan air zam-zam setelah dibikin bendungan kecil oleh Hajar, sehingga sampai sekarang lah namanya adalah air zam-zam. Nah, maka berkembanglah ya kehidupan di Mekah itu saat itu berawal dari adanya suku Zurhum. Jadi di daerah Yaman saat itu, Yaman itu kalau kita runut ceritanya ada beberapa pergantian kekuasaan. Pernah dulu orang Yahudi merebut kekuasaan dari Nasrani di Yaman, yang kita baca di Al-Quran itu saat sekitar 40.000 rakyat itu dimasukkan ke parit api, ya, Al-Buruz kalau nggak salah ya. Itu masa Yusuf Jurnais ya. Itu direbut kekuasaan Yaman oleh Yahudi. Lalu Yaman itu akhirnya direbut kembali oleh kekuasaan Nasrani, yang salah satunya adalah Abraha. Ya, Abraha bisa merebut kembali Yaman. Nah, Yaman itu dulu sebuah negeri yang begitu makmur, ya, begitu makmur. Bahkan mereka itu sudah memiliki bendungan, ya, teknologi membendung air. Lalu bendungan itu jebol dan akhirnya rakyatnya itu menyebar ke jazirah Arab yang lain. Nah, salah satu suku dari Yaman tadi, suku Zurhum, berniat untuk melakukan perjalanan ke Sam. Ya, itu Yaman itu di selatan, Sam itu di utara, ya. Sam itu di utara. Coba kalau antum dilihat Al-Quds itu kan Palestina, ya, itu adalah daerah Syam, ya, Syam. Jadi mereka niatnya itu berangkat ke Syam, ya, dari selatan ke utara. Tapi di tengah-tengah mereka melihat ada banyak burung terbang, ya, dan mereka berpikir kalau burung ini terbang berarti ada sumber kehidupan, yaitu air. Maka mereka datangi sumber itu, ternyata benar di situ ada Hajar dan Ismail. Nah, orang-orang Zurhum ini bukan orang yang berkarakter buruk, ya. Mereka juga punya karakter yang baik.
Maka mereka meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di situ, ya. Bahkan mereka bersedia memberikan upeti atas air jam-jam yang mereka ambil, ya. Dan ternyata jam-jam ini khasiatnya, ya, bukan hanya menghilangkan haus tapi juga lapar. Jadi Hajar sama Ismail itu cukup meminum air jam-jam, mereka kenyang dan tidak kehausan, ya, saat itu, ya. Berhari-hari hanya meminum air jam-jam bisa bertahan. Lalu berkembanglah, ya, suku Zurhum tadi di daerah Mekah tadi, di lembah Mekah tadi. Dan akhirnya Ismail pun menikah dengan salah satu putri pemuka dari suku Zurhum tadi, ya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, yang menarik adalah tak kala Nabi Ibrahim itu meninggalkan Hajar dan Ismail, tidak serta-merta begitu saja, tapi Ibrahim pun menyertakan doa. Doanya adalah, salah satunya adalah agar lembah itu bisa ada kehidupan, ya. Dan Allah kabulkan dengan adanya suku Zurhum tadi. Nah, tercatat Nabi Ibrahim itu sebanyak 4 kali dalam Sirah Nabawiyah, ya, Al-Rahim Maktum itu tercatat Nabi Ibrahim itu 4 kali nengok Ismail, ya. 4 kali nengok Ismail. Nengok yang pertama, ya, nengok yang pertama adalah saat ada perintah untuk penyembelihan Ismail. Dan ternyata ada beberapa riwayat mengatakan saat itu Ismail kecil sudah mendapatkan wahyu. Jadi walaupun lama tidak berjumpa dengan Ibrahim, tapi dia sudah tahu, sudah mengetahui Allah, ya, bahkan sudah mengetahui siapa ayahnya, ya. Sehingga saat ketemu mereka sudah tidak canggung lagi. Dan saat ada perintah untuk penyembelihan, dengan keikhlasannya Nabi Ismail siap untuk disembelih. Jadi ada riwayat mengatakan bahwa saat itu memang sudah mendapatkan wahyu, sehingga terjadilah proses tersebut, dan itu yang biasa kita jadikan salah satu syariat untuk berkurban, ya, berkurban. Maka setiap kurban kita yang kita lakukan, setiap kurban yang kita lakukan, maka pahalanya itu akan diterima oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, karena yang diberikan contoh. Setiap kita umrah atau haji, ya, lalu kita berlari antara Safa dan Marwah, maka Hajar pun akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Begitu juga tawaf dan zumrah, ya, itu juga adalah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau zumrah kita tahu bagaimana saat Nabi Ibrahim melempar setan yang mencoba menggoda agar Ismail tidak jadi disembelih. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kegiatan yang kita lakukan tersebut merupakan kebaikan dan bisa diikuti oleh orang lain, maka insya Allah dengan keikhlasan yang dimiliki kita akan mendapatkan pahala tersebut. Maka ini harusnya memotivasi kita, ya, untuk sekreativitas mungkin membuat kegiatan-kegiatan, kebaikan-kebaikan yang nanti dicontoh oleh orang banyak dan ini pahalanya mengalir. Seperti kemarin yang saya sampaikan, misalnya kita mensosialisasikan makan dengan tangan kanan, gitu ya, sehingga orang-orang tuh menyadari bahwa ini adalah sunnah makan dengan tangan kanan sambil duduk, misalnya. Ini ternyata dia, ya, sadarnya itu dengan apa yang dilihat dari kita. Maka insya Allah selama itu dilakukan dan kita pun tetap melakukan, kita akan mendapatkan pahalanya. Ini penting, ya, untuk kita pahami. Nah, itu yang pertama. Saya tidak akan terlalu detail membahas tentang
proses penyembelihan, karena insya Allah ini sudah banyak dikisahkan. Yang kedua, kunjungan Nabi Ibrahim adalah saat Nabi Ismail sudah menikah, lalu Ibrahim datang mengetuk rumah Ismail dan ternyata didapati istrinya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada kepada istri Nabi Ismail, bagaimana pendapatmu tentang Ismail? Maka istrinya itu mengatakan keburukan-keburukan, maksudnya hidup sederhana, tidak memiliki harta dan sebagainya. Maka kata Nabi Ibrahim, sampaikan jika nanti Ismail datang, sampaikan kepadanya untuk mengganti tiang rumahnya. Ya. Sebagian riwayat menyatakan bahwa adalah palang pintunya. Ya. Ada yang palang pintu, ada yang tiang rumah. Lalu saat Nabi Ibrahim dan Ismail pulang, dikatakanlah oleh istrinya tadi bahwa tadi ada seorang yang datang sini mengatakan bahwa dirinya adalah Ibrahim dan mengatakan harus mengganti palang pintunya. Lalu Ismail sudah tahu itu tanda-tandanya, langsung menceraikan istrinya. Kunjungan yang ketiga hampir sama sebetulnya. Ismail tidak ada ketemu dengan istrinya, tapi saat ditanya istri yang ini, istri yang kedua ya, yang pertama sudah dicerai, nikah lagi dengan salah satu anak suku Zurhum kembali. Lalu ceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Maka kata Nabi Ibrahim, katakan kepada Ismail bahwa setelah datang Ibrahim dan mengatakan untuk mengokohkan tiang rumah atau mengokohkan palang pintunya, maka Nabi Ismail mempertahankan istrinya. Itu kunjungan yang tiga. Kunjungan yang berikutnya, yang keempat adalah saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membuat atau menegakkan Ka'bah. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sebetulnya asas atau pondasi Ka'bah itu sudah pernah dibangun oleh Nabi Adam dan anaknya. Ya. Jadi Nabi Adam itu anaknya ternyata bukan hanya yang terkenal ya Qabil dan Habil ya, tapi punya banyak anak. Salah satunya adalah namanya Sid ya. Ini membangun pondasi Ka'bah. Adam dengan Sid ini membangun pondasi Ka'bah, dan pondasi Ka'bah saat itu cukup luas, tidak seperti yang sekarang ya, tidak seperti yang sekarang. Bahkan Nabi Ibrahim itu mengembalikan sesuai dengan apa yang dibangun oleh Nabi Adam. Maka yang namanya Hijr Ismail sebetulnya itu terletak pada perbatasan pengokoh untuk tiang-tiang Ka'bah ya, pengokoh untuk tiang Ka'bah. Bahkan Hajar Aswad itu diletakkan juga untuk pengokoh tiang-tiang Ka'bah. Tapi sekarang posisinya kan di luar Ka'bah ya. Posisi Ka'bah ini sekarang lebih kecil dari apa yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, dulu pondasinya sudah dibangun oleh Nabi Adam ya. Dan kita tahu bahwa anak-anak Nabi Adam itu tidak ada yang jadi nabi ya. Karena 100 abad, sedangkan 100 abad setelah Nabi Adam itu tidak ada kemusyrikan ya. Baru itu muncul lagi kemusyrikan, baru hadirlah Nabi Idris, Nabi Nuh dan selanjutnya ya. Nah, Wabillahi'alaikum. Setelah proses tadi ya, Nabi Ibrahim itu yang keempat tidak diceritakan lagi, tidak ada cerita yang ada yang dikisahkan dalam berbagai sirah tentang bagaimana kelanjutan Nabi Ibrahim. Tapi kelanjutannya adalah tentang perang Nabi Ismail ya. Saat itu akhirnya terbentuklah sebuah kabilah yang kuat ya, keturunan Nabi Ismail dari pernikahannya dengan orang-orang Zurhum tadi ya, orang-orang Zurhum tadi. Nah, sampai suatu ketika suku Zurhum itu mendapatkan kemerosotan, kelemahan, dan akhirnya dijajah ya, diserang oleh salah satu suku dari Yaman, yaitu Khuza'ah ya. Suku Khuza'ah itu datang ke Mekah untuk merebut lembah Mekah tadi ya.
Tapi posisinya saat itu keluarga Nabi Ismail netral, jadi tidak diusir oleh suku yang datang, ya, suku yang datang tadi, Khuza'ah tadi. Nah, ini ada hal yang menarik dari hadirnya suku Khuza'ah yang mengalahkan suku Zurhum, karena di situ nanti ada seorang pemuka, ya, seorang pimpinan dari suku Khuza'ah, namanya Amru bin Luhai, ya. Amru bin Luhai. Ini Rasulullah pernah bersabda bahwa Rasulullah dinampakkan di neraka itu tentang Amru bin Luhai, khususnya itu keluar, ya. Karena Amru bin Luhai ini yang merubah ajaran keturunan Nabi Ismail tadi, ya, agama Hanifiyah Ibrahimiyah, mengganti dengan penyembahan berhala, ya. Itu namanya Amru bin Luhai, ya. Nah, Amru bin Luhai ini orangnya baik, dermawan, ya, baik, dermawan, tapi dia tidak punya konsep keagamaan karena dia berasal dari suku Khuza'ah tadi, ya. Dia tahu saja bahwa ini dulu ada agama Ibrahimiyah, ya, ada agama Hanif di sini, tapi dia tidak memahami konsep agama ini dengan benar. Padahal Amru bin Luhai ini seorang pemimpin yang disukai oleh rakyatnya saat itu, ya. Bahkan dia itu mampu menjamin, ya, oleh dirinya sendiri menjamin menjamu orang-orang yang datang berhaji, tidak meminta bantuan orang lain, cukup dari hartanya sendiri untuk menjamu orang-orang berhaji. Karena sejak zaman Nabi Ibrahim itu, haji itu menjadi sebuah ritual bagi orang-orang Jazirah Arab, ya. Dan salah satu yang menyebabkan tertariknya Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah karena orang-orang itu berbondong-bondong setiap tahun berangkat ke Mekah. Jadi ceritanya suatu ketika Abraha melihat penduduknya di Yaman, ya, ingin berangkat ke Mekah. Lalu dia bertanya, apa yang kau inginkan di Mekah? Kami ingin melaksanakan haji. Nah, kata Abraha, aku bisa bangun masjid yang lebih megah dari Ka'bah, ya, lebih megah dari Ka'bah. Lalu dia bangun sebuah gereja, ya, yang lebih megah dari Ka'bah. Dan mereka Abraha ini meminta orang-orang untuk berhaji pindah, jangan ke Mekah lagi tapi ke Yaman, gitu. Tapi orang-orang Yaman nggak mau karena memang ini sebuah kepercayaan, keyakinan bagi mereka harus melakukan milat Ibrahim, ya, agama Ibrahim. Lalu kata penasehatnya, salah satu penasehat Abraham mengatakan, gampang kalau ingin orang-orang itu pindah hajinya ke gereja kita, hancurkan saja Ka'bah, maka selesai. Mereka nggak akan lagi melakukan ibadah haji ke Mekah. Maka diaturlah pasukan gajah untuk menyerang. Nah, itu yang salah satu yang tertarik itu karena hanya jadi Jazirah Arab itu selain jam-jam, ya, sumber kehidupan, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan sebetulnya, kecuali setiap tahun orang datang berdagang, ya, karena melakukan ibadah haji, ya. Nah, Amru bin Luhai ini orang tadi kembali bahwa orang yang sangat dikagumi oleh masyarakatnya. Lalu suatu ketika Amru bin Luhai ini berangkat ke Syam, ya, berangkat ke Syam. Saat di Syam itu Amru bin Luhai bertemu melihat orang sedang menyembah berhala, ya. Salah satu suku yang sedang menyembah berhala. Lalu Amru bin Luhai bertanya, apa yang kalian lakukan? Kami ini menjadikan berhala ini sebagai perantara, ya, perantara. Jadi kami meminta sama Allah, tapi kami minta perantara kepada berhala karena berhala ini adalah orang-orang yang soleh, gitu. Orang-orang soleh dulu, jadi perantara. Lalu Amru bin Luhai tertarik. Ya, saat itu, ya, jam-jam saat ini kita kembali waktu penyerangan Zurhum. Di Zurhum itu diserang. Zurhum itu mengubur sumur jam-jam. Bahkan Hajar Aswad semua itu dikubur semua di sumur jam-jam. Sumur jam-jam itu tertutup. Jadi
orang-orang Bani Khuza'ah itu setelah datang ke Mekah, dia tuh hanya mendapatkan orang-orang yang berhaji saja. Sementara air dia harus impor dari wilayah lain, ya, karena sumber jaga sudah dihancurkan, ditimbun oleh suku Jurhum tadi. Mereka mau berangkat tapi harus dikubur, seperti dulu ceritanya Bandung Lautan Api lah ya, dijajah tapi dibakar semua aset yang ada di Bandung saat itu. Nah, maka kata Amr bin Luhai, ya kami itu tidak memiliki air di Mekah. Jadi dia tertarik untuk membawa salah satu berhala untuk dijadikan perantara. Ya. Sementara kita tidak dalam agama tidak boleh kita menjadikan apapun sebagai perantara kita untuk, karena Allah itu sebenarnya tidak butuh perantara. Ya. Tinggal kita minta aja, sungguh-sungguh sama Allah. Gak usah kita pakai perantara-perantara. Yakin aja kita minta sama Allah yang pernah lelah memintanya, insyaallah suatu saat akan Allah kabul. Nah, akhirnya Amr bin Luhai membeli sebuah berhala yang paling besar. Nama berhala yang pertama adalah Hubal, ya. Hubal, ya. Dibawa oleh Amr bin Luhai ke Mekah, lalu diperintahkanlah rakyatnya saja untuk meminta menjadikan Hubal sebagai perantara. Awalnya mereka itu juga hanya menjadikan perantara Hubal ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dia meminta lewat Hubal, tapi akhirnya bergeser menjadi disembah, ya, disembah. Bahkan yang menarik itu ada dua berhala, ya, dua berhala, namanya Ishaq dan Nahila. Ini laki-laki dan perempuan berhala ini, Ishaq dan Nahila. Jadi ceritanya Ishaq dan Nahila ini orang Yaman, saling mencintai. Berdua ini saling mencintai, tapi tidak disetujui oleh kedua orang tuanya. Oh, ini kalau jadi sinetron bisa. Lalu mereka backstreet, pacarannya di belakang jalan gitu. Backstreet, dan mereka itu punya kesempatan untuk bertemu saat ibadah haji. Nah, alasannya berangkat ibadah haji. Jadi mereka sama-sama izin dari orang tuanya, berangkatlah mereka ibadah haji. Nah, zaman dulu itu ibadah haji itu tidak seramai sekarang. Jadi kalau udah malam sepi. Nah, ya karena godaan setan, akhirnya mereka berdua berzina di dekat Ka'bah. Berzina dekat Ka'bah, lalu diazab oleh Allah, keduanya menjadi patung. Ya. Pagi-pagi mereka heboh, ada dua patung laki-laki dan perempuan. Lalu mereka pajang, ya, patung ini sebagai pengingat. Awalnya sebagai pengingat. Ini loh, azab Allah tuh kalau kalian berbuat maksiat di kebun, nanti Ka'bah menjadi patung nih. Awalnya sebagai pengingat, tapi lama-lama keturunan berikutnya justru ini yang disembah. Justru berhala Ishaq dan Nahila itu akhirnya disembah oleh mereka, gitu ya. Karena memang ketidakpahamannya tentang agama. Saya nambah waktu Pak Iwan ya, karena tadi kan mulainya juga agak lambat. Nah, Alhamdulillah, yang ingin saya sampaikan nanti secara nasab kita akan jelaskan, bahkan kita akan gambarkan bagaimana dari Nabi Ismail itu akhirnya ketemu Nabi Muhammad, ya. Tapi Anda ingin memperlihatkan di sini, ya, tentang peta, ya, peta Jazirah Arab, ya, bahwa tadi perjalanan Nabi Ibrahim dan Ismail termasuk Yaman itu ada di sini semua. Tapi yang menarik, kenapa Jazirah Arab ini, ya, Jazirah Arab ini dipilih oleh Allah sebagai tempat berkembangnya peradaban Islam. Ini kita lebih luas lagi tentang Jazirah Arab. Coba Anda semua perhatikan Jazirah Arab ini. Kalau kita lihat semakin jauh, dia berada, letak geografisnya itu pada posisi yang sangat strategis. Kenapa strategis? Karena di sebelah barat itu, ya, di sebelah barat itu ada peradaban Romawi.
ya, peradaban Romawi sebelah barat, ya, atas, utara, sebelah barat, ya, dan sebelah timurnya adalah Persia, ya, peradaban Persia. Ini yang sebelumnya kan Laut Romawi itu, ini adalah peradaban Romawi, yang Iran, Persia ini adalah peradaban Persia, dan Jazirah Arab berada di tengah-tengah, dan sampai kehadiran nubuah, ya, mereka dua negara adidaya ini tidak sama sekali tertarik untuk menjajah Jazirah Arab, ya, tidak tertarik mereka. Di samping tidak ada penghidupan, gitu, hanya satunya haji di situ, ya. Juga ternyata Mekah ini dilindungi oleh, coba diperhatikan, ya, di sebelah baratnya ada Laut Merah, ya, lalu di sananya ada Teluk Arab, ya, lalu itu dikelilingi oleh pegunungan. Itu menjadi seperti sebuah benteng yang Allah ciptakan untuk melindungi mereka dari dua peradaban ini. Di samping memang mereka tidak tertarik untuk menjajah Arab, tapi salah satu manfaatnya adalah saat itu bangsa Arab betul-betul tidak terkontaminasi dengan dua budaya peradaban tadi, Romawi dan Persia. Itu saat itu terjadi kemerosotan moral yang luar biasa. Persia itu di sana terkenal dengan khurafat, tahayul dan sebagainya, ya. Sementara Romawi itu bangsa Nasrani saat itu dikenal dengan kolonialnya. Dia senang menjajah, mengatasnamakan agama, menyebarkan agama dan menjajah negara-negara yang lain, ya. Dan dua pemahaman ini tidak sampai masuk ke Jazirah Arab, ya. Sehingga dikatakan ini Jazirah Arab ini bersih dari dua ideologi yang ada, ya. Dan kalau kita lihat secara geografis, untuk penyebaran Islam itu sangat strategis, karena dari Jazirah Arab ini bisa masuk ke paling utara sana sampai Konstantinopel, gitu, ya, bisa sampai ke daerah baratnya, arah baratnya ke Cina dan sebagainya. Ini cukup strategis, posisinya di tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat di peta dunia, memang Arab ini posisinya dipilih oleh Allah sebagai tempat yang paling strategis untuk menyebarkan peradaban Islam, ya. Kita nggak bayangkan kalau itu munculnya misalnya di Irian, kan kejauhan, gitu, ya. Ya benar. Sementara pusat peradaban itu ada di Romawi Persia, ya. Tiba-tiba muncul dari Irian, gitu kan, jauh, gitu. Tapi kalau ini munculnya dari tengah-tengah, itu ekspansi itu cukup mudah dan ini sangat strategis. Dan juga kenapa dipilih dari segi bahasa, ya, bahasa Arab. Sebetulnya aslinya bahasa Arab itu dari Yaman, ya, dari Yaman. Lalu Nabi Ibrahim itu tadinya dari Irak, itu bukan bahasa Arab, ya, Babylon. Tapi setelah bertemu dengan suku Zurhum tadi, akhirnya belajar bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab. Jadi Arab itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada Arab yang memang dari Nabi Adam, tapi itu terputus, kita tidak temukan lagi riwayatnya, ya. Tapi ada Arab yang tadi dari Yaman, ya, suku-suku Zurhum yang ekspansi, ya, dan juga Arab tadi, ya, dia itu menikah dengan orang Arab, akhirnya mereka menggunakan bahasa Arab. Akhirnya seolah-olah ini menjadi Jazirah Arab, ya, seperti Mesir. Di bawah itu nanti ada Afrika, ya, itu juga sebagian memakai bahasa Arab, ya. Nah, ini letak yang strategis ini dipilih Allah agar memudahkan, ya, peradaban Islam itu melakukan ekspansi. Dan kalau kita lihat sekarang, peradaban Islam yang sedang ditakuti oleh dunia oleh musuh-musuh Islam adalah peradaban yang sedang dibangun oleh Turki, ya, Turki. Dan kalau antum perhatikan, itu posisi juga di tengah. Makanya Turki itu yang kemarin coba baca sebuah politik yang dilakukan oleh Erdogan. Kenapa dia memilih bergabung dengan Eropa sehingga masuk ke NATO, ya? Ternyata ini politik yang luar biasa. Kemarin waktu pertemuan KTT G20, ya, G20,
Itu yang menarik itu saat negara-negara Islam datang ke Turki melakukan konferensi, ternyata negara Turki saat itu juga dilindungi oleh Amerika Serikat karena memang bagian dari NATO. Dan Turki sekarang memiliki pasukan militer kedua di NATO terhebat, ya, Turki itu. Kenapa Amerika itu melindungi? Karena dikhawatirkan adanya serangan dari Rusia, kan? Rusia. Sehingga Turki meminta tolong kepada anggota NATO, salah satunya Amerika. Jadi menarik, konferensi negara-negara Islam dilindungi oleh Amerika. Ini kalau nggak politiknya luar biasa, nggak bisa, ya. Nggak bisa, ya. Nah, sehingga saat para tamu itu turun dari pesawat, coba kalau Anda perhatikan bagaimana anak-anak itu menyambutnya dengan topi dan topinya tulisan khilafah. Sekarang masyarakat Turki sedang mendiskusikan tentang khilafah, ya, tentang khilafah, tentang tegaknya kebangkitan Islam, dan posisinya juga sangat strategis. Yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam dengan Turki itu karena Erdogan itu tidak mengatakan saya didukung oleh 700.000 penduduk saya, tapi saya didukung oleh 1,5 miliar Muslim sedunia. Itu yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Nah, ini kalau kita perhatikan letak geografisnya itu sangat strategis untuk penyebaran peradaban Islam, ya. Juga dari segi agama juga budaya juga sebetulnya budaya sangat merupakan budaya yang masih bersih, ya, tidak terkontaminasi dari peradaban yang ada. Posisinya strategis, ya, ideologinya juga bersih, dan yang terakhir juga ini yang kita juga perlu pahami tentang bahasa, faktor bahasa. Jadi saat disandingkan dengan bahasa-bahasa yang ada, bahasa Arab itu memiliki keunikan tersendiri, bahkan dari grammarnya sendiri, ya, itu tidak bisa ditandingi oleh bahasa-bahasa yang lain, ya, bahasa-bahasa yang lain. Dan ternyata juga ini memudahkan, ya, sesuai dengan bahasa Al-Quran, karena Al-Quran sudah memang ada di Lauh Mahfuz, ya, saat diturunkan itu disesuaikan dengan wilayah yang saat itu menggunakan bahasa Arab, walaupun ini sudah diskenario oleh Allah. Tapi ini sebagai gambaran bahwa penetapan Mekah sebagai pusat peradaban saat itu memang sangat strategis, ya, untuk penyebaran agama Islam, bahkan memiliki benteng pertahanan, ya, dari serangan-serangan dua peradaban yang cukup besar saat itu, ya, yaitu peradaban Romawi dan Persia. Jadi kalau kita lihat itu di baratnya ada Romawi, timurnya ada Persia, di bawahnya ada Yaman, ya, di sebelah barat juga ada Mesir. Itu dikelilingi sebenarnya oleh kerajaan-kerajaan. Tapi sama sekali hanya satu yang mau menjajah, yaitu Abraha, dan itu pun dihasilkan oleh burung Ababil, ya, burung yang berkelompok-kelompok. Itu kita masih punya waktu 1/4 jam untuk berdiskusi. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis sehingga memulainya agak terlambat, ya. Semoga ke depan bisa lebih baik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Anda serahkan kepada moderator, ketua sekaligus MC.